Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega. Saya di sini akan menjelaskan konsep searching. Di sini ada tiga, yaitu sequential search, lalu ada binary search, ada juga hashing. Saya akan menjelaskan tentang sequential search atau bisa disebut linear search. Linear search terdiri dari dua, yaitu unordered dan orderly sequence search. Bagaimana unordernya? Unordernya yaitu 10, 50. Kita mencari data 20. Data 20 ini kita tidak urutkan karena ini adalah unordered. Data yang random kita cari dari indeks dari awal hingga akhir. Kita buat ya, coba. Kita butuh search-nya adalah 20 for in when is if indeksnya adalah yang kita cari, maka print ditemukan aku nggak usah ini aja. Ini kan tahu maksudnya. Nilai 20 ditemukan di indeks ke-6. Saya nggak pakai break dan nah gunanya saya bikin break tadi, ketika itu udah ketemu maka dia akan berhenti, loopingnya akan berhenti seperti itu. Selanjutnya unorderly sequential search. Saya di sini pakai bubble search. Misalnya di sini order harus pertama, syaratnya adalah data terurut dan data lebih dari satu. Data terurut kita harus mengurutkan terlebih dahulu. For i in range then 2 for in range is 2 if list step dari pattern plus 1, maka jawabannya adalah
Paste. Oh. Out of the page. Apa yang salah dari web search-nya saya? Tadi ada yang sudah saya buat. Misalnya, nah ini yang sudah saya buat. Nggak ada bedanya menurut saya. Ini, pokoknya ini jaselnya. Kita ambil lagi dari atas. Hampir sama, cuman bedanya adalah kita mengurutkan. Lima 4 tidak ditemukan. Why? Harusnya ketemu ya. Oh ya, ini satu. Mohon maaf. Dan selanjutnya benar. Oh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enaknya adalah dia lebih gampang untuk data jumlah besar. Selanjutnya adalah binary search. Binary search saya sudah mempunyai datanya, listnya seperti ini. Kita mencari 23 kan. Lanjut, found in files, maksudnya adalah untuk ketika ada loopingan, found in files. If len is 3-nya return files, kalau kan data itu kalau dicari harus lebih dari 0. Selanjutnya yang dicari di sini binary search adalah misalnya midpoint. Di sini midpoint-nya antara 0 sampai 9, midpoint-nya adalah 4. Lalu bagaimana midpoint-nya di sini atau enggak di sini? Karena 16 ini lebih kecil daripada 23, maka ambil yang kanan. Lanjut, yang setelah ambil di kanan karena ini datanya lebih dari 2, maka ambil tengahnya lagi. Yaitu midpoint-nya adalah 56. 56 ini apakah lebih besar daripada 23? Iya, lebih besar. Maka ambil kiri. 23 sama tinggal 38, nggak ada mid-nya, otomatis adalah di sini. Midpoint-nya adalah 23 dan sama dengan search-nya, berarti found.
if list isinya meet sama dengan search-nya, search itu bisa jadi kan itunya di midpoint, else if the search-nya itu lebih kecil daripada mid, middle-nya is data. Kita nambahin harus first dan last. Indeksnya kan harus dapat K-nya. Maka saya akan merubahnya menjadi seperti ini. Ini bubble search. Saya akan menunjukkan midpoint-nya. Misalnya kita search. Saya tulis datanya ini untuk first last, datanya susah. Tambah biar cepat ya. Soalnya di sini harus 1/2. Takut nggak keburu. Tapi ini data ini. Search-nya adalah list data, ini plus S3. Search. Selanjutnya, hashing. Hashing ini ketika kita punya list, listnya di sini. Ini tahu tempatnya di mana, di indeks keberapa. Dengan cara hash table. Hashing function adalah teknik pencarian dengan menempatkan data di dalam list sesuai tempatnya sehingga lebih efisien dikarenakan akan melakukan perbandingan cuma sekali. Hash function atau fungsi hash adalah fungsi apa saja yang digunakan untuk memetakan sekumpulan data sementara menjadi sekumpulan data dengan ukuran tetap yang dapat ditemukan di tabel hash. Ini adalah tabel hash atau hash table-nya. Nilai yang dikembalikan di fungsi hash disebut nilai hash, kode hash, sum hash, sekedar hash. Hashing memiliki beberapa persyaratan yaitu mudah dikomputasi, biar proses komputasi dan tidak menjadi algoritma terpisah. Sedikit collision. Collision itu terjadi saat sepasang elemen dipetakan di nilai hash yang sama. Maksudnya, nilai hash yang sama ketika pintunya ini adalah misalnya 11 dengan 21. Dibagi 10 kan sama dengan 1. Itu namanya dikolusi. Hal ini harus dihindari. Catatan sebagus apapun suatu fungsi hash, collision masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, untuk menjaga performa table hash, mengelola collision beberapa teknik resolusi solution sangat penting.
Misalnya di sini ada 599 secara berurutan. Ini tidak memiliki collision. Table hashing. Table hashing adalah kumpulan tempat slot atau tempatnya. Bisa disebut seperti list. Nilai-nilai hash yaitu sisa yang hashingnya tadi. Misalnya dibagi di modulus, itu hashingnya, pencariannya, ada collision, ada linear probing, ada quadric collision, dan chaining. Saya akan sedikit menjelaskan tentang linear probing. Saya akan buat, kita split. Oke, kita tambah linear probing, di mana kita mempunyai tabel kosongkan 11. Terus kita hash kita modulus maksudnya untuk tabel key dan value. Tabelnya itu nanti indeksnya ke berapa, key-nya yang kita udah hashing, value. Kalau misalnya indeksnya adalah non, kita masukkan value-nya. Misalnya kita ingin memasukkan 93, maka value-nya akan dimasukkan ke 93, seperti itu. Bagaimana kalau di run? Yaitu 54. 54 di hash dengan 11, yaitu 4. 14 adalah di nilai paling terakhir. Selanjutnya terus-terusan sampai 25, 26. Ini harus sama. 25, 25. Yang dimasukkan adalah akar 25-nya. Seperti ini adalah hashing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.